Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ibu juga baik. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Di sini kita hari ini akan belajar tentang konsep Grastopoda. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu Grastopoda? Baik, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Gak apa-apa, hari ini kita akan belajar tentang konsep itu bersama-sama. Sebelum itu silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Nah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Itu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian dari konsep Grastopoda. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi dua atribut esensial dari konsep Grastopoda. Kemudian siswa dapat menentukan minimal 5 contoh dari konsep Grastopoda. Dan juga yang terakhir, siswa dapat membuat rangkuman minimal 3 peran dari konsep Grastopoda di kehidupan sehari-hari. Baik, ibu akan menyajikan 2 gambar terkait contoh dan juga non-contoh dari konsep Grastopoda. Nah, amati contoh 1 dan juga non-contoh 1 yang akan ibu paparkan nanti ya. Nah, tugas kalian adalah pertama kalian harus menuliskan karakteristik sebanyak-banyaknya dari contoh yang tidak ada pada contoh. Jadi karakteristik ini hanya dimiliki oleh contoh, tetapi tidak dimiliki oleh non-contoh. Contohnya gini ya. Karakteristik bernafas. Bernafas itu tidak boleh digunakan karena pada contoh konsep itu bernafas, non-contoh juga bernafas. Jadi kalian harus benar-benar menggunakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh contoh tersebut, tetapi tidak dimiliki oleh non-contoh. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, di sini ibu telah memberikan 2 gambar, yaitu contoh 1 berupa bekicot. Apakah kalian pernah melihat bekicot? Baik, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Nah, pada non-contoh 1 itu ada semut. Jadi, kalian harus memberikan karakteristik yang dimiliki oleh bekicot, tetapi tidak dimiliki oleh non-contoh, yaitu berupa semut. Jadi, silahkan ada yang bisa berpendapat memberikan karakteristik. Baik, benar sekali ya. Yaitu yang pertama memiliki 2 pasang tentakel. Lagi, baik memiliki cangkang, tidak memiliki kaki, oke. Dan memiliki tubuh lunak. Oke, itu tadi adalah karakteristik yang telah kalian berikan kepada ibu ya. Jadi, karakteristik dari contoh 1 yang tidak dimiliki oleh non-contoh 1 adalah seperti yang kalian ucapkan tadi ya. Jadi, ibu hanya merangkum saja. Jadi, yang pertama memiliki cangkang. Kemudian, tubuh lunak, tidak memiliki kaki, dan yang terakhir memiliki 2 pasang tentakel. Baik, untuk memperkuat konsep kalian dari contoh 1, ibu akan menyajikan lagi 2 gambar, yaitu contoh 2 dan juga non-contoh 2. Caranya sama, yaitu yang pertama kalian harus mengamati kedua gambar tersebut, kemudian menuliskan lagi karakteristik yang ada pada contoh 2, tetapi tidak dimiliki oleh non-contoh 2. Kemudian kalian menghapus karakteristik yang telah kalian tuliskan pada karakteristik yang ada pada contoh 1, tetapi tidak dimiliki oleh non-contoh 1, tetapi ternyata dimiliki oleh non-contoh 2, atau sebaliknya tidak dimiliki oleh contoh 2. Nah, pada contoh 2, ibu telah menyajikan gambar siput daun dan juga non-contoh 2 berupa gurita. Coba kalian berikan karakteristik yang ada pada siput daun tetapi tidak ada pada non-contoh, yaitu gurita.
Ayo, siapa yang bisa? Baik, 2 pasang tentakel. Tubuh lunak, oke. Memiliki cangkang dan tidak memiliki kaki. Oke, jadi sama ya antara contoh 1 dan juga non-contoh 1 karakteristiknya. Jadi, karakteristik dari contoh 1 dan 2 yang tidak dimiliki oleh non-contoh 1 dan juga 2 adalah, jadi Ibu bacakan lagi ya apa karakteristik yang telah kalian berikan yang ada pada contoh 1 dan juga tidak ada pada non-contoh 1. Yaitu yang pertama tidak memiliki cangkang, yang kedua memiliki tubuh lunak, yang ketiga tidak memiliki kaki, dan yang terakhir memiliki 2 pasang tentakel. Tapi setelah Ibu memberikan non-contoh 2, yaitu berupa gurita, ternyata non-contoh 2 itu memiliki tubuh yang lunak. Jadi tubuh yang lunak kita coret. Karena pada non-contoh juga memiliki tubuh yang lunak. Baik, untuk memperkuat konsep kalian, maka Ibu akan memberikan lagi contoh 3 dan juga non-contoh 3. Caranya sama, yaitu kalian perlu mengamati dulu dari gambar contoh 3 dan juga non-contoh 3. Nah, kemudian kalian harus menuliskan karakteristik yang ada pada contoh 3 tetapi tidak dimiliki oleh non-contoh 3. Kemudian kalian juga perlu menghapuskan karakteristik yang ternyata dimiliki oleh contoh 3, dimiliki oleh non-contoh 3, dan tidak dimiliki oleh contoh 3. Jadi karakteristik yang sebelumnya telah kita tuliskan tadi, kita coret jika ada non-contoh yang memiliki karakteristik itu. Kalian harus menuliskan karakteristik sebanyak-banyaknya yang ada pada contoh 3 dan yang tidak ada pada non-contoh 3. Tentu saja didukung dari karakteristik contoh 1 dan juga 2 yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan gambar, yaitu contoh 3 dan juga non-contoh 3. Contoh 3 di sini Ibu telah menyajikan gambar hewan yang badannya seperti lintah namun memiliki tentakel. Dan pada non-contoh 3, Ibu telah memberikan gambar yaitu berupa tiram. Nah, coba kalian sebutkan karakteristik apa yang ada pada contoh 3 tetapi tidak ada pada non-contoh 3. Jadi, karakteristik contoh yang ada pada contoh 1, 2, 3 dan yang tidak ada pada non-contoh 1, 2, dan juga 3 adalah, kita ulang dari awal lagi ya, karakteristik yang telah kalian berikan tadi, yaitu yang pertama memiliki cangkang, kedua memiliki tubuh lunak, ketiga tidak memiliki kaki, keempat memiliki 2 pasang tentakel, dan yang terakhir memiliki kaki yang pipih dan juga lebar. Nah, kaki yang pipih dan juga lebar ini adalah karakteristik tambahan yang telah kalian berikan kepada Ibu karena merupakan karakteristik baru dari contoh. Nah, kemudian tubuh lunak ini sudah kita coret karena pada non-contoh 2 berupa gurita tadi juga bertubuh lunak. Maka tubuh lunak itu tadi sudah kita coret, dan karena pada non-contoh 3 itu berupa tiram, tiram juga memiliki cangkang, maka karakter memiliki cangkang itu juga kita coret. Baik, selanjutnya Ibu akan menambahkan lagi, akan menyajikan gambar dua gambar dari contoh 4 dan juga non-contoh 4. Nah, caranya sama, yaitu kalian harus mengamati dulu karakteristik yang ada pada contoh 4 tetapi tidak ada pada non-contoh 4. Kemudian kalian harus menghapuskan karakteristik yang Anda telah tuliskan pada contoh 1 dan contoh 2
dan yang tidak terdapat pada non-contoh 1 dan juga non-contoh 2 yang ternyata terdapat pada non-contoh 4 atau sebaliknya tidak terdapat pada contoh 4. Nah, kalian harus memberikan karakteristik itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini Ibu telah memberikan contoh 4 berupa siput laut dan juga non-contoh 4 berupa ikan. Coba kalian berikan karakteristik yang ada pada contoh 4 atau siput yang tidak terdapat pada non-contoh 4, yaitu ikan. Jadi, berdasarkan karakteristik dari contoh 4 dan non-contoh 4, maka dapat diketahui bahwa pada non-contoh 4, yaitu berupa ikan, ternyata juga memiliki karakteristik yang sama seperti karakteristik contoh 1, 2, dan juga 3. Jadi, karakteristik tidak memiliki kaki itu kita coret. Jadi, kita ketahui bahwa, kita ulang lagi dari awal ya, bahwa karakteristik contoh 1, 2, 3, dan juga 4 yang tidak terdapat pada non-contoh 1, 2, 3, dan juga 4 adalah mulai dari pertama memiliki cangkang, memiliki tubuh lunak, tidak memiliki kaki, memiliki 2 pasang tentakel, dan memiliki kaki yang lebar dan pipi. Tadi, tubuh lunak sudah kita coret karena non-contoh Grastopoda yang berupa gurita. Kemudian tidak memiliki cangkang sudah kita coret karena contoh 2 itu berupa hewan seperti lintah yang memiliki tentakel. Ternyata tidak memiliki cangkang, maka memiliki cangkang juga kita coret. Dan pada contoh 4 dan juga non-contoh 4 ini, kita telah menghapus karakteristik tidak memiliki kaki. Karena pada non-contoh 4, yaitu ikan, tidak memiliki kaki. Jadi, karakteristik penciri dari konsep Grastopoda adalah ada 2 ya, yaitu memiliki 2 pasang tentakel dan juga memiliki kaki yang lebar dan juga pipi. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian kembali, Ibu akan memberikan berbagai gambar untuk dijadikan sebagai tes. Nah, dari kesekian banyak gambar, manakah yang termaksud contoh dan mana yang bukan contoh? Nah, mulai dari gambar 1 ya. Ini adalah gambar keong mas atau keong sawah. Ini termasuk contoh atau non-contoh? Ya, benar sekali. Ini adalah termasuk contoh ya, karena memiliki karakteristik yang sama. Oke. Selanjutnya ini adalah tiram. Nah, tiram itu termasuk contoh atau non-contoh? Benar sekali, itu termasuk non-contoh. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari siput daun yang termaksud, nah benar sekali, termasuk contoh. Nah, selanjutnya ini adalah siput laut, termasuk, nah benar sekali, ini termasuk contoh. Selanjutnya ini juga ada siput daun yang termasuk juga contoh. Benar sekali. Selanjutnya ini adalah keong yang biasanya digunakan untuk bermain anak-anak ya. Nah, ini termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali, ini termasuk contoh. Selanjutnya, ya benar sekali. Ini adalah gambar siput laut yang biasanya berada di dasar laut ya. Ini termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali. Jadi ini adalah contoh ya Nana. Selanjutnya, ini ada gambar hewan yang memiliki cangkang. Nah, ini termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali. Jadi ini bukan contoh ya. Ini
meskipun dia memiliki cangkang, tapi dia tidak memiliki karakteristik yang sama sebagai penciri dari konsep Gasteropoda. Nah, selanjutnya adalah gambar dari bekicot. Itu termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali, itu adalah contoh ya. Selanjutnya ini adalah gambar cumi-cumi ya. Cumi-cumi termasuk contoh atau non-contoh? Coba. Benar sekali, cumi-cumi adalah non-contoh. Mengapa? Meskipun dia memiliki tubuh yang lunak, tetapi tidak memiliki penciri yang sama dengan konsep Gasteropoda. Selanjutnya ini ada gurita. Bagaimana dengan gurita? Apakah contoh atau non-contoh? Benar sekali, jadi gurita bukan contoh ya. Jadi gurita meskipun lunak tidak memiliki penciri yang sama dengan konsep Gasteropoda. Dan yang terakhir adalah kelabang. Kelabang itu termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali, jadi kelabang itu bukan contoh karena tidak memiliki karakter yang sama seperti karakter pencontoh. Nah, jadi karakter tersebut apakah masih berlaku untuk semua contoh yang telah Ibu paparkan tadi? Yang dimaksud karakter tersebut adalah karakter 2 tadi loh. Karakter penciri dari konsep Gasteropoda, yaitu memiliki 2 pasang tentakel dan juga memiliki kaki yang lebar dan pipi. Apakah masih berlaku? Nah, kemudian manakah di antara 4 gambar ini yang termasuk contoh konsep? Ayo, ada yang tahu? Dari gambar 1 itu ada gambar cumi-cumi, gambar kedua itu ada gambar keong laut, dan juga gambar 3 itu ada juga siput laut yang hidupnya di dasar laut, dan yang terakhir adalah gambar dari kerang. Nah, dari keempat gambar itu manakah yang merupakan contoh konsep? Ya, benar sekali. Jadi, yang merupakan contoh konsep adalah gambar siput laut dan juga keong laut. Jadi, gambar kedua dan juga gambar ketiga. Nah, selanjutnya ini adalah gambar hewan bercangkang. Nah, ini termasuk contoh atau non-contoh? Benar sekali, ini adalah non-contoh ya. Mengapa demikian? Ya, benar sekali. Jadi, meskipun hewan ini memiliki cangkang, tetapi tidak memiliki karakteristik penciri dari konsep Gasteropoda. Selanjutnya ini adalah gambar dari kelabang. Nah, kelabang ini termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali, jadi kelabang ini bukan contoh ya. Karena, mengapa? Ayo, mengapa demikian? Benar sekali, karena kelabang tidak memiliki penciri atau karakteristik yang sama seperti konsep Gasteropoda. Gambar selanjutnya, ini adalah hewan yang seperti lintah, tapi memiliki tentakel. Ini termasuk contoh atau non-contoh? Ayo. Benar sekali, jadi ini termasuk contoh ya. Mengapa demikian? Benar sekali, karena memiliki karakteristik yang sama seperti penciri dari konsep Gasteropoda. Nah, dari 2 gambar ini, manakah yang bukan contoh? Jadi, pada gambar 1 itu ada gambar siput laut, dan gambar 2 itu adalah cumi-cumi. Jadi, di antara kedua itu mana yang bukan contoh? Benar sekali, jadi yang bukan contoh adalah cumi-cumi. Nah, sekarang Ibu telah memberikan tabel berupa elemen konsep dan juga deskripsinya. Silahkan, ada yang mau menjawab apa label dari konsepnya? Silahkan. Baik, benar. Jadi, label konsepnya adalah Gasteropoda.
Kemudian, apa atribut dari konsepnya? Benar sekali. Jadi, atribut konsepnya ada dua, yaitu yang pertama memiliki dua pasang tentakel dan memiliki kaki lebar dan juga pipih. Lanjut, apa definisi dari konsepnya? Benar sekali. Jadi, definisi dari konsepnya adalah Grestopoda merupakan hewan yang memiliki dua pasang tentakel dan memiliki kaki yang lebar dan juga pipih. Selanjutnya, apa contoh konsepnya? Oke, ada bekicot, siput laut, dan juga siput sawah. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari konsep. Jadi, apa manfaat dari contoh konsep tadi? Contoh konsep yang kita sebutkan baru saja itu adalah bekicot. Bekicot, siput sawah, dan juga siput laut. Nah, apa manfaat konsep itu? Benar sekali. Jadi, bekicot itu memiliki lendir yang bisa digunakan sebagai obat. Selain itu, di beberapa daerah, bekicot dan juga siput itu dapat dikonsumsi sebagai makanan. Nah, benar sekali. Jadi, ini adalah tabel full dari elemen konsep dan juga deskripsinya sesuai dengan jawaban kalian. Dan ternyata jawaban kalian adalah benar semua. Tepuk tangan. Nah, pembelajaran terakhir dari konsep Grestopoda ini adalah teladan dari mereka. Dari gambar ini kita ketahui bahwa adalah gambar siput daun, benar sekali. Jadi keteladanan yang bisa kita teladani dari seekor siput daun adalah jangan mudah putus asa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa siput memiliki kecepatan berjalan yang sangat lambat. Namun, mereka tetap berusaha untuk tetap berjalan ke depan, walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa mereka itu kemampuannya hanya segitu. Jadi, mereka memberikan motivasi kepada kita untuk tetap berjalan ke depan, maju ke depan, dan tidak mudah putus asa. Jadi, kita harus tetap melangkah ke depan dengan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, teladan dari mereka adalah bekicot, yaitu jangan mudah menilai seseorang dari luarnya saja. Karena, seperti yang kita ketahui bahwa bekicot sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang, sering dipandang menjijikkan oleh manusia. Tetapi, tidak banyak orang yang tahu bahwa bekicot ini malah memiliki manfaat yang luar biasa untuk manusia sendiri, seperti halnya dapat dikonsumsi dan juga memiliki kandungan lendir yang juga bermanfaat sebagai obat untuk manusia. Jadi, kita sebagai manusia jangan mudah menilai seseorang dari luarnya saja, karena belum tentu orang yang kita nilai buruk atau kita nilai jelek luarnya belum tentu juga buruk hatinya. Nah, cukup itu saja pembelajaran Ibu hari ini tentang konsep Grestopoda dan juga komponen-komponennya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pemahaman kalian selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas berupa soal. Ibu akan memberikan kalian 6 soal terkait dengan konsep Grestopoda yang telah kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah tugas PR untuk kalian ya, jadi dikumpulkan minggu depan ke Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan terkait tugas? Baik, sudah jelas ya.
Jadi dapat Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.